sampai terjadi pada diri kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah juga berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kita di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kita. Itu menurut fitrah dari Allah. Orang siapa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di mata Allah orang yang paling mulia itu bukan dilihat dari ketampanannya, bukan dilihat dari kecantikannya, bukan juga dilihat dari kekayaannya yang dimiliki, bukan juga dilihat dari kedudukan atau pangkatnya, bukan juga dilihat dari titel dan lain-lain sebagainya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Biarpun orang yang hitam legam, tampangnya pas-pasan, kekayaan ala kadarnya, tidak punya kedudukan dan tidak bertitel, tapi dia selalu ingat kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah, maka di mata Allah dialah orang yang paling mulia. Itu orang siapa orang yang paling mulia. Dalam ayat Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Mungkin di antara kita sering atau kadang-kadang gitu nggak disangka-sangka lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada yang bawain duit. Lagi nggak punya duit kadang-kadang katanya burung laku mahalan. Nah itu kan namanya rezeki yang kagak disangka-sangka. Kayaknya ketawa kayak pernah ini. Biasanya Bang Ali kira banget Bang Ali. Kayak pernah ngalamin nih. pasti dulu juga. Alhamdulillah. Girang doang. Itu disebut dengan rezeki atau yang tidak disangka-sangka. Kita lagi buyang, dari mana ini kok begini tiba-tiba ada yang nyewa mobil, alhamdulillah. Seperti itu. Salah satu rezeki yang tiada disangka-sangka. Amin, amin. Dan perlu dicatat bahwa yang menentukan dia itu orang yang bertakwa atau tidak hanyalah Allah. Allah saja yang tahu. Kita manusia hanya berusaha untuk mendapatkan gelar yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Saya pernah mendengarkan nasihat dari guru saya waktu di sana berkaitan dengan takwa. Ada beberapa mental takwa yang patut kita hindari. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita hindari. Yang pertama, memang ini berkaitan dengan binatang. Yang pertama, mental takwa seperti anjing. Anjing itu kan biasanya digunakan untuk menjaga rumah agar tidak dimasukkan maling. Jadi kalau ada orang jahat, ada maling mau masuk ke rumah kita, biasanya anjing itu orang kaya, bukan rumah kita nggak mau pindah anjing. Biasanya orang nggak dikenal atau apalagi maling, biasanya anjing itu menggonggong. Nah sekarang bagaimana kalau malingnya itu datang bawa tulang buat anjing? Nah biasanya anjingnya jadi diem. Misalnya begini, ada orang yang mau ngambil sesuatu yang bukan miliknya, kita bilangin, jangan ngambil barang itu, bukan punya lu itu, nggak boleh itu, dosa itu. Itu maling, bang, ente mah diem aja, kan kalau anda dapat, anda bagi dah. Nah itu salah satunya merupakan yang dibilang jangan seperti mental anjing. Pas kita enak, iya, kita kagak enak, nolak begitu. Kita juga pernah dengar zaman dulu waktu saya kecil itu anekdot seperti begini. Pagi, anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang, alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi giliran dapat ya kagak enak, astagfirullah. Pas giliran dia dapatnya enak, ucapin alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari mental takwa seperti ini. Yang kedua, mental takwa seperti bunglon. Bunglon itu hidupnya
berubah warna. Bagaimana sesuai dengan warna sekitarnya. Kalau dia hijau, dia ikut hijau, kuning ikut kuning. Lempengan dia lagi dekat sama orang yang sedang ngaji, dia ikut ngaji. Lempengan dia orang rajin sholat, dia ikut sholat. Alhamdulillah. Lempengan dia lagi berteman sama orang yang suka judi, dia ikut judi. Giliran dia dekat sama orang yang tukang mabok, ikut mabok. Nah itu namanya mental bunglon. Kemana aja gak punya pendirian, kemana aja ngikut gitu. Nah hal-hal yang seperti ini diusahakan untuk dihindari. Yang ketiga, mental seperti binatang monyet. Mungkin kalau kalian suka apa sih keragunan kali ya, adanya monyet keragunan pasti susah. Monyet itu dibilang dikatakan di sini adalah makhluk binatang yang serakah sama pelit. Coba kalau kita perhatikan kita kalau kayak itu pernah lihat doang. Itu namanya monyet. Kalau kita lemparin kacang, tangkap diambil. Kita lemparin roti diambil. Kita lemparin apa lagi? Permen diambil. Itu dia monyet. Sifatnya serakah. Giliran dia lagi megang di tangan ada pisau pisang, ada kacang, ada roti, tiba-tiba ada lontong juga itu. Ya, bodoh. Tiba-tiba temannya datang. Apa yang dilakukan? Kira-kira dibagi apa dia kabur? Biasanya dia kabur. Nah itu namanya sifat mental kayak monyet. Jadi binatang yang serakah. Lalu serakah juga pelit. Giliran temennya datang, boro-boro dia bagi, malah dia kabur. Iya. Nah berkaitan tadi teman kita Pak Adipun itu ibaratnya gini, ada orang mampu lah katanya, orang mampu dia punya lagi dapat rezeki, punya obyekan atau lagi jual tanah, jadi datangin sama orang sama adu, assalamualaikum Pak, mau ngapain proposal buat rumah Ramadan. Kagak aku akan jual nah ibarat kata seperti itu. Jadi kalau jadi mental dibilang tadi disebut mental seperti itu. Giliran dia lagi punya duit tapi pelit. Giliran dia untuk bantu anak yatim buat pengajian, buat renovasi musola, kagak ngasih, kayak ngumpet, udah pelit, intimidasilan apalagi. Iya, macam-macam. Kagak mau ngasih. Nah itu ibarat kata seperti monyet. Mental takwa seperti monyet. Yang terakhir mental takwa seperti kebo. Tahu kebo? Tahu. Kebo itu binatang yang disebut binatang malas. Kerjaannya cuma makan. Dia diri dikasih bawa ke lapangan dia makan. Dia habis makan dia lupa di kobangan air yang punya aja itu foto. Kayak begitu. Ada orang punya. ada. Begitu. Nah itu panggilan disuruh kerja, suruh banyak sawah. Mau kagak dia? Kagak. Dia mau udah terpaksa. Dipecut dulu, disambut dulu, baru mau jalan. Itu mental jadi hidup selama nggak boleh bermalas-malasan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang disebut mental takwa seperti kerbau yang kerjaannya malas, timbang makan doang, kagak mau kerja, duduk santai-santai nungguin duit dan ke langit, bahasanya mau begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, karena kalau misalnya kita ada yang begitu termasuk siapa? Temennya termasuk sifat-sifat yang tidak disukai. Kalau temannya setan ya itu dia. Jadi kita berharap mudah-mudahan terhindar dari sebut tadi mental-mental takwa yang Allah tadi, dan mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
ya waliyarham ya kasibal ya wali abdi ya firwayarham ya dafi'al balai Allah ya dafi'al balai rahman ya dafi'al balai rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah min husnil khatimah bi fadlika Allahumma wa tahrim biha salam wa amin da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita telah ikuti bersama pembacaan Yasin, tahlil dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa diberikan keberkahan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kembali kepada kita semua, khusus Shahibul Bait pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ke atas, sekali lagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf yang waktunya sebentar. Kami mohon maaf. Minta doanya cucu saya Pak Taya. Pada hari ini ulang tahun yang ke-10. Mudah-mudahan diberi berkah, kesehatan panjang umur, kesehatan dunia. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Kami minta doa Bapak Ustaz untuk mendoakan cucu saya Pak Taya kepada 10 tahun. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah sekali lagi, kita niatkan untuk anaknya Eko ya, Bang, ya.